Suara itu membuat gendang telinganya sakit, dan jantungnya terasa seperti dihantam palu berat. Xiao Yan mendengar raungan dari kedalaman jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, dia tidak lagi ragu. Aku akan menegakkan tekadku dan membalaskan dendammu. Suara itu menggema ke laut asin seperti gelombang pasang. Setiap suara membawa kebencian yang mendalam. Xiao Yan berdiri di tengah formasi pedang, urat-urat di dahinya menonjol, matanya merah. Dia bisa merasakan penderitaan jiwa-jiwa itu. Setelah dibunuh oleh prajurit Taiksu, jiwa mereka secara paksa diambil dan disegel dalam pedang pemusnah jiwa Void, menjadi alat pembantaian Taiksu. Berapa lama lagi? Mata anjing. Suara Xiao Yan serak, dipenuhi amarah yang terpendam. Beri aku 30 dosis lagi, mata anjing. Terdengar dari belakang, disertai semburan cahaya biru. Xiao Yan khawatir, takut mata anjing akan terlalu memaksakan diri dan jatuh ke dalam tidur lelap. Xiao Yan menggertakkan giginya dan menatap tajam ke depan. Baik Dewa Tirai Cahaya maupun Dewa Wahyu telah terbunuh, hanya menyisakan Dewa Liang dan Qiyun, bersama Qiu-Qiu yang berlutut di samping. Xiao Yan dikelilingi oleh kehancuran, api Yannya berkobar liar dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Suara sang dewa terdengar dari dalam tirai cahaya, bernada geli. Yang mulia, jiwa-jiwa ini adalah semua rakyat Anda, orang-orang sensi. Jika Anda bertindak, Anda akan memusnahkan mereka sepenuhnya secara pribadi. Hutang ini akan selamanya terukir di hati Dao Anda. Pedang pemusnah jiwa Void yang tak terhitung jumlahnya meraung masuk, bila-bilahnya membawa ratapan-ratapan orang mati, menekan Xiao Yan seperti gelombang pasang. Yang mulia telah membunuh mereka, dan kami bersedia membantu Anda dengan jiwa-jiwa kami yang tersisa. Kami sudah mati, tubuh fisik kami hancur, jiwa kami terperangkap dalam pedang-pedang ini, menderita siksaan jiwa pemurni Void setiap hari. Daripada ini, kami lebih memilih berubah menjadi cahaya bintang. Suara-suara yang awalnya dipenuhi kebencian secara bertahap berubah menjadi keagungan yang tragis, dan kemudian menjadi tekad yang teguh. Kekuatan jiwa Xiao Yan menyentuh sumber jiwa di dalam pedang. Tidak ada jejak kebencian terhadapnya di sana, hanya amarah dan antisipasi yang tak berujung. Dasar sampah dari kekosongan, kalian semua pantas mati. Seketika itu, kobaran api dahsyat meletus dari tubuh Yan, api pemusnahan melonjak tak terkendali. Api itu melepaskan aura yang menakjubkan, seperti api yang membakar dari kedalaman neraka. Api itu menyebar liar dari pusat tubuh Yan, mendistorsi dan menghancurkan ruang dimanapun ia lewat, bahkan menelan cahaya. Sebelum pedang pemusnahan jiwa kekosongan sempat menyentuh Yan, pedang-pedang itu dilalap api pemusnahan, bum bum bum. Meskipun mengandung jiwa-jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya, cahaya merah itu melesat melewatinya, langsung meledak, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Api pemusnahan membentuk penghalang merah tua di sekelilingnya, memancarkan kekuatan penghancur yang mampu membakar segalanya. Pedang pemusnah jiwa Void jatuh seperti hujan deras. Namun, saat bersentuhan dengan cahaya merah, pedang itu hancur dan lenyap bersama jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Setiap kehancuran pedang disertai dengan lolongan ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah raungan terakhir jiwa-jiwa tersebut. Xiao Yan tidak berkedip. Dia ingin melihat setiap jiwa dengan jelas, mendengar setiap lolongan dengan jelas, hahaha. Yang mulia memiliki metode yang luar biasa, suara penguasa Void di layar cahaya terdengar mengejek. Setiap kali Anda melihat saya, Anda secara pribadi memusnahkan jiwa-jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingin melihat seberapa banyak energi pedang yang dapat Anda hancurkan. Seberapa banyak kebencian dari jiwa-jiwa yang dapat Anda tanggung. Mata Xiao Yan memerah, tetapi dia dengan paksa menekan amarahnya. Cahaya biru dari mata anjing di belakangnya semakin intens, dan lapisan energi statis runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Hingga pedang-pedang pemusnah jiwa Void yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dalam api pemusnah Xiao Yan, 12 sosok perkasa muncul dari pasukan Taiksu, membentuk pengepungan dan menyegel Xiao Yan di tengahnya.
Masing-masing dari 12 Jenderal Taiksu memiliki aura yang sangat kuat. Kekuatan gabungan mereka cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Aku sudah lama mendengar tentang kemasyhuran yang mulia ilahi. Di depan, seorang tetua berambut putih perlahan berbicara, suaranya serak seperti logam yang bergesekan. Aku Sutu, Jenderal pertama Taiksu. Hari ini aku datang untuk belajar dari teknik tertinggi yang mulia. Xiao Yan dengan dingin menyapu pandangannya ke arah ke-12 orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian. Titik-titik tanda tanya petik 2. Sebelum kata-katanya selesai, pikiran Xiao Yan bergejolak, dan kekuatan jiwanya menusuk keluar seperti pedang tak terlihat. Pedang bintang pembunuh jiwa menghantam tetua bernama Sutu tepat sasaran. Mata yang terakhir terbuka lebar, dan darah segera mengalir dari 7 lubangnya. Meskipun dia tidak mati seketika, jiwanya terluka parah. Yang lain tersentak serempak, mata mereka penuh pertimbangan. Sudah kukatakan sebelumnya, kau tidak memenuhi syarat. Suara Xiao Yan terdengar tenang namun menakutkan, tetapi matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, hal itu membekukan seluruh medan perang. Jika bukan karena melindungi mata anjing untuk menghancurkan formasi, Xiao Yan pasti sudah menyerbu keluar dan menghancurkan Taiksu. Ke-12 jenderal ini, makhluk-makhluk kuat dengan jiwa, tidak dapat dipahami oleh kantung darah Taiksu. Wajah Sutu pucat pasi, jiwanya terluka parah. Hatinya terbakar amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, bentuk formasi Taiksu. Formasi 12 geng surgawi menekan rahasia ini, formasi rahasia yang dalam turun, seperti jaring yang mengunci Xiao Yan di dalamnya. Apa maksud dari semua yang dilakukan penguasa Void ini? Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Bahkan hanya dengan sebuah pikiran dari Xiao Yan, semua api Jimmy Yan bergegas menuju formasi di atas kepalanya. Gemuruh, ledakan mengerikan itu menyebabkan seluruh ruang hampa bergetar hebat. Mereka yang memiliki kultivasi lebih lemah di pasukan Taiksu langsung terkejut dan berdarah dari 7 lubang tubuh mereka. Seluruh formasi hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Taiksu dan ke-12 jenderal semuanya muntah darah. Kekuatan api itu melampaui imajinasi mereka. Sekelompok semut belum siap untuk mati. Niat membunuh Xiao Yan meningkat hingga puncaknya. Raungan jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya masih terngiang jelas di benaknya. Dia akan membalas dendam. Tepat saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Xiao Yan hendak bergerak ketika tiba-tiba dia merasakan kekuatan tak terlihat yang mengalir dari segala arah, seperti ribuan benang yang mengikat jiwanya. Perasaan itu bukanlah ikatan, tetapi seolah-olah tangan raksasa tak terlihat menarik jiwanya dari kedalaman jiwanya di sepanjang garis sebab akibat. Gerakan Xiao Yan tiba-tiba menjadi sinkron. Kekuatan macam apa yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak? Ini bukan kekuatan jiwa, tetapi milik aturan. Ke-12 jenderal tampaknya telah memperhatikan keanehan Xiao Yan. Wajah mereka segera kehilangan rasa takut. Mereka semua membalikkan tangan dan menggenggam pedang pemusnah jiwa Void. Yang mulia belum siap untuk mati. Sebuah teriakan keras terdengar. Kecuali Sutu, yang jiwanya terluka parah. 11 sosok bergegas menuju Xiao Yan secara serentak. Yang mulia, saya dengar Anda sangat pandai merencanakan. Saya telah memasang jebakan ini, bagaimana menurut Anda? Suara penguasa Void mengandung sedikit kesombongan. Semakin banyak jiwa yang telah Anda bunuh, semakin Anda terjerat dengan karma. Meskipun jiwa-jiwa itu telah lenyap, benang-benang karma tetap ada. Wajah Xiao Yan tiba-tiba pucat. Dia merasakan jiwanya ditarik oleh benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing terhubung dengan ikatan karma, ingatan tentang jiwa yang telah dia bunuh atau secara tidak langsung dia sebabkan. Ingatan-ingatan itu muncul seperti gelombang pasang, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk mengikis kemauannya dan mengikis hati daunnya.